Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belajar bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, dan kita belajar untuk sabar dalam menghadapi segala ujian yang Allah tentukan. Dan kita terus-menerus belajar agar selalu ridho atas apa yang ditakdirkan oleh Allah. Mudah-mudahan setiap saat Allah memberi kemudahan pada kita semuanya untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, dan sabar dalam menghadapi ujian, dan selalu ridho dengan apa yang ditakdirkannya oleh Allah. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, wahai saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, kita berusaha untuk menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah itu tunduk patuh hanya pada Allah. Mengabdi kepada Allah itu tidak hanya bekerja, tidak hanya sholat, tetapi wujud pengabdian kepada Allah dijelaskan oleh Allah di semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat itu menjelaskan tentang cara-cara mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Di antaranya wujud dari pengabdian kepada Allah atau penghambaan kepada Allah itu adalah tidak mengumpat dan tidak mencela pada sesama saudaranya. Di dalam ayat lain, Allah memberi perintah pada orang yang mengabdikan dirinya hanya pada Allah untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak untuk mengumpat dan tidak untuk mencela. Mengajak kebaikan dengan tujuan orang yang malas berbuat baik agar menjadi semangat dalam berbuat baik. Mencegah kemungkaran, jika kita mengetahui orang yang berbuat mungkar, maka kita cegah kemungkarannya dengan tujuan mudah-mudahan dia tidak mengulangi lagi perbuatan mungkar yang dilakukan. Jadi sasarannya tepat. Mengajak baik pada siapa, mencegah kemungkaran pada siapa. Tidak mengumpat dan tidak mencela. Sebab wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besar bagi setiap pengumpat dan pencela. Dan sangat beda dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sasarannya jelas. Yang kita amar ma'rufi siapa? Orang yang malas berbuat baik. Yang kita cegah dari berbuat mungkar siapa? Orang yang berbuat mungkar. Jadi sasarannya jelas. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Hidup di dunia ini diberi petunjuk oleh Allah, diberi tuntunan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Makanya Al-Quran itu merupakan barometer, ukuran. Apakah perbuatan itu benar atau perbuatan itu salah? Maka alat kontrolnya adalah Al-Quran. Jika yang kita omongkan, yang kita bicarakan, atau yang kita perbuat sesuai dengan Al-Quran, maka katakan benar. Meskipun disalahkan jutaan manusia.
Dan jika apa yang kita omongkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, jika menyimpang dari Al-Quran, katakan salah, katakan batil, meskipun dibenarkan oleh semua orang, atau dibenarkan oleh jutaan orang. Karena ukurannya benar dan salah itu adalah dari Al-Quran, petunjuknya Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Di antara wujud pengabdian kepada Allah adalah tidak suka mengumpat dan tidak suka mencela. Ingat, kenapa mengumpat dan mencela tidak dibenarkan? Karena mengumpat dan mencela itu perbuatan maksiat. Berarti yang diharamkan Allah itu tidak hanya mengumpat dan mencela. Semua perbuatan yang kategorinya termasuk perbuatan maksiat atau perbuatan durhaka pada Allah dan Rasul-Nya, atau perbuatan yang melanggar dari ketentuan-ketentuan Allah, itulah perbuatan maksiat yang dilarang. Jika terlanjur berbuat maksiat, maka Allah perintah agar segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha tidak terus-menerus dalam berbuat salah yang sudah diketahuinya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Sisa hidup kita di dunia ini sangat berharga. Maka hindari kita berkata yang salah. Hindari kita melihat yang salah. Hindari kita mendengar yang salah. Apa cirinya berkata yang salah? Tidak sesuai dengan Al-Quran. Apa cirinya melihat yang salah? Yang diharamkan Allah, yang tidak sesuai dengan Al-Quran yang dilihat. Apa cirinya mendengar yang salah? Mendengarkan sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Termasuk mendengarkan orang yang mengumpat dan mencela itu dilaknat oleh Allah. Maka jangan biarkan telinga kita mendengarkan orang yang mengumpat dan mencela. Jaga telinga dari mendengarkan orang yang mengumpat dan mencela, dan jaga mata dari melihat orang-orang yang suka mengumpat dan mencela, dan jaga lisan, jangan sampai kita ikut-ikutan dalam mengumpat dan mencela orang lain. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku. Melihat yang haram bukan bentuk mengabdi pada Allah. Mengumpat dan mencela bukan termasuk pengabdian pada Allah. Mendengarkan yang haram bukan termasuk pengabdian pada Allah. Padahal hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Allah. Mencuri bukan pengabdian pada Allah. Kemudian berdusta bukan pengabdian pada Allah. Maka jika diri kita terlanjur berbuat salah, berbuat durhaka pada Allah dan tidak mengabdikan dirinya pada Allah, maka segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan cirinya taubatan nasuha tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Tidak mengulangi kesalahan yang sama itu bisa kita bagi menjadi dua. Suatu misal, andai kata kemarin kita sempat mengumpat dan mencela, maka bertaubat dengan taubatan nasuha itu setelah terlanjur mengumpat dan mencela, maka hari ini dan seterusnya tidak lagi mengulangi mengumpat dan mencela. Itu berarti bertaubat dengan taubatan nasuha. Jika kemarin kita berkata bohong, berkata kotor, keji, berkata yang menyakitkan hati orang lain, maka ciri orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha atas kesalahannya, suatu misal mengumpat dan mencela atau berdusta dan seterusnya, maka hari ini tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Itu ciri taubatan nasuha.
tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama yang pernah dilakukan. Andai sebelumnya mata masih senang melihat yang haram, maka taubatan nasuha itu adalah menjaga matanya agar tidak melihat yang haram lagi. Itu taubatan nasuha atas kesalahan mata dalam melihat. Jika sebelumnya suka mendengarkan yang haram, maka bertaubat dengan taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan yang diharamkan oleh Allah. Bertaubat dengan taubatan nasuha itu cirinya tidak terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Itu bagian pertama. Bagian kedua, taubatan nasuha seumpama hari kemarin kita telah berbuat salah, maksiat, durhaka pada Allah, berupa menyakiti hati istrinya. Maka taubatan nasuha adalah tidak mengulangi lagi menyakiti hati istrinya. Cukup yang kemarin aja istri tersakiti karena perbuatan kesalahan suami atau kemaksiatan dari suami. Jika hari kemarin kita telah berbuat zalim pada anak-anaknya, maka taubatan nasuha adalah hari ini menjaga, benar-benar menjaga agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, yaitu mendolimi anaknya. Yang pernah mendolimi istrinya jangan diulang lagi berbuat zalim pada istrinya. Yang pernah mendolimi anak-anaknya maka jangan diulang lagi mendolimi anaknya. Itu juga kategori taubatan nasuha. Yang dulunya dengan tetangganya jelek, pembicaraannya kasar, kotor, menyakitkan hati, taubatan nasuha dari kesalahan itu adalah tidak mengulangi lagi berbuat salah pada orang yang sama. Cukup sekali aja mendolimi seseorang. Setelah itu bertaubat dengan taubatan nasuha, tidak sampai 2, 3 dan seterusnya berbuat zalim pada orang yang sama. Jadi ciri taubatan nasuha itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, tidak mengulangi mendolimi orang yang sama. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kita belajar bersungguh-sungguh dalam memahami ilmunya Allah. Kita harus teliti dalam memahami ilmunya Allah. Jadi memang manusia itu pasti pernah berbuat salah, kecuali yang dijaga oleh Allah. Kayak para nabi itu, Rasulullah itu terjaga dari berbuat maksiat. Tapi umatnya Rasul seperti kita ini pasti pernah berbuat maksiat, pernah berbuat salah. Dan jika terlanjur berbuat salah, ingat pada Allah, kemudian mohon ampun pada Allah, dan bertaubat pada Allah, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Itulah orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat, ayat lain menjelaskan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian pada Allah dengan taubatan nasuha, atau taubat yang sebenar-benarnya taubat, atau semurni-murninya taubat, yang cirinya tidak terus-menerus dalam berbuat salah yang sama, atau tidak terus-menerus mendolimi orang yang sama. Kedoliman cukup maksimal 1 kali saja. Kalau tidak mau bertaubat dengan taubatan nasuha, masih membahayakan kehidupan di akhiratnya. Cukup berbuat salah pada istri sekali aja, cukup berbuat salah pada anak sekali aja, cukup berbuat salah pada tetangga sekali aja. Setelah itu taubat dengan taubatan nasuha, berarti hati-hati ketika menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi tetangga. Jika pernah kita mendoliminya, maka hindari mengulangi lagi mendolimi orang yang sama. Itulah sebagian ciri dari taubatan nasuha. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.